اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu. Di sini Ustadz akan menceritakan sebuah kisah, yang mana kisah ini berkisah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dengan seksama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pengembala. Apa itu pengembala, anak-anak? Ada yang tahu? Pengembala yaitu sebuah pekerjaan yang mengurusi kambing atau hewan ternak lainnya. Seorang pengembala ini mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Akan tetapi, walaupun pengembala ini sudah berkeluarga, pengembala ini masih mempunyai orang tua. Orang tuanya itu usianya sudah lanjut, sekitar 60-an atau 70-an. Lah, si pengembala ini pekerjaannya yaitu memerah susu kambing setiap hari. Kemudian setelah memerah susu kambing, pengembala ini pulang ke rumahnya sendiri. Setiap pagi pengembala ini memberikan susu kepada ibu dan ayahnya terlebih dahulu. Kemudian susu ini diberikan kepada anak dan istrinya, kemudian susunya diminum sendiri. Terus setiap hari dilakukan hal yang sama. Pada satu hari, pengembala datang ke rumah. Dia dapati ibu dan ayahnya sudah tidur dengan lelap. Akan tetapi istri dan anak-anaknya belum tidur. Dan istri dan anaknya ini merasa kehausan untuk minum susu itu. Akan tetapi ibu dan ayahnya tidur dahulu. Apa yang dilakukan oleh pengembala itu? Yang dilakukan oleh pengembala itu yaitu menunggu ibu dan ayahnya bangun terlebih dahulu dan tidak memberikan susu yang telah diperahnya itu kepada anak dan istrinya. Walaupun ibu dan ayahnya sudah tidur, akan tapi dia tidak berani untuk membangunkannya. Sampai keesokan harinya, ibu dan ayahnya masih tertidur, dan ibu dan ayahnya bangun. Akhirnya susu ini diberikan kepada ayah dan ibunya. Barulah susu selanjutnya diberikan kepada anak dan istrinya serta dirinya sendiri. Itulah sedikit kisah dari pengalaman seseorang pada zaman dahulu, yang mana ini telah disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini terjebak di dalam gua. Kalau dulu ada gua, siapa yang pernah ke gua? Gua mungkin banyak di sekitar pantai-pantai. Ada tiga orang pemuda masuk gua. Kemudian ketika mau keluar, tiba-tiba ada batu besar, batu sangat besar turun menutupi pintu gua. Akhirnya 3 pemuda ini terjebak di dalam gua. Apa yang terjadi? Apakah bisa keluar?
Apakah bisa keluar anak-anak? Kita simak ceritanya. Tiga pemuda ini terjebak di dalam gua dan mereka mempunyai amalan-amalan khusus. Salah satunya yang telah Ustadz ceritakan di atas, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah seorang pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya punya amalan yang mana amalan ini saya yaitu berbakti kepada orang tua yang telah lanjut usia." Akhirnya batu yang besar itu bisa pecah atau bisa bergeser sedikit untuk kelihatan langit. Nah, itu salah satu pemuda yang amalannya berbakti kepada orang tua. Inti dari cerita tersebut yaitu kalau dulu berbakti kepada orang tua yaitu dengan memberi minum susu kambing kepada orang tua. Kalau zaman sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya yaitu dengan membersihkan rumah, atau kalau kita diperintah oleh orang tua kita taati dan nggak boleh berkata atau nggak boleh berkata tidak. Yang penting orang tua bahagia, Allah akan beri kita kenikmatan yang besar anak-anak. Sekian kisah, sedikit kisah dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak dan Ustadz pribadi. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar Engkau dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi Ustadz sudah berkisah tentang berbakti kepada orang tua. Nah, kisah tadi sangat bagus. Sekarang bagaimana ya kalau ada di dalam Al-Quran? Nah, ada rujukannya bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ada kalimat yang sangat bagus di ayat ini. Ustazah bacakan ya. Di sini
kita berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjukmu agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah, di sini Allah mengajarkan kita agar senantiasa bersyukur kepada kedua orang tua kita. Apa yang sudah Allah kasih, nikmat apapun yang sudah Allah kasih, Allah sudah kasih kita orang tua yang baik, keluarga yang baik, itu sudah nikmat yang sungguh luar biasa. Jadi tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Jadi kita hanya Allah berikan kita nikmat, kita perlu mensyukurinya apapun yang Allah kasih kepada keluarga kita. Kita tidak perlu membandingkan nikmat yang Allah kasih kepada orang lain, entah itu misalkan rumah ataupun kendaraan ataupun mainan. Oh, temanku mainannya kok banyak banget. Nah, tidak perlu ke situ. Jadi Allah menuntun kita agar lebih banyak bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita, nikmat Allah yang kasih ke kita banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian di sini Allah ayat ini kalimat berikutnya, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Berarti kita pun berdoa kepada Allah agar kita mampu berbuat kebaikan pada hal-hal yang Allah suka. Misalkan untuk orang tua, kita bisa berbuat baik kepada orang tua apa aja ya. Misal di rumah kita bisa bantu bunda, kita bisa bantu ayah. Dengan kita jadi anak baik, itu pun sudah bantu bunda dengan ayah. Kita nggak nakal ya, kita ngomongnya yang baik, kita nggak suka marah-marah, nurut, itu udah bantu bunda dengan papa, sudah bantu ayah Abi, itu sudah ayah Abi udah bahagia banget kalau anak-anak jadi anak yang baik, anak yang soleh, apalagi sholatnya luar biasa, ngajinya, hafalannya, Masya Allah, itu orang tua udah seneng banget ya. Nah, kemudian di sini juga di bagian kalimat terakhir, sungguh aku bertaubat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Artinya kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak lepas dari kesalahan. Seringkali nggak sadar kan, kita marah sama mama ya, kita marah sama papa, atau mungkin berantem sama adik ya, kita kadang-kadang nggak sadar. Jadi kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang baik, orang yang baik gitu. Dan juga jangan lupa minta maaf juga sama mama, sama papa, sama bunda, sama ayah, umi, abi, manggilnya di rumah bagaimana, minta maaf. Kalau kita sering minta maaf, insya Allah orang tua senang, karena kita termasuk punya akhlak yang baik, mudah memaafkan dan mudah minta maaf gitu ya anak-anak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi ampunan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi keberuntungan orang tua dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.